inceng no wong. Wangel wong. Enggak iki, tapi gini wong. Ini dia itu selangnya posisinya ada di dalam, itu naik ke sini wong. Naik ke sini seret. Lah terus itu dia masuknya ndak sini. Ini tak nyalakan flashnya. Loh iki lho wong, dia masuknya ndak sini. Lah kepala cetaknya mana mas? Lah kepala cetaknya dia posisinya itu ada di dalam sini. Printer ini sangat tertutup rapi. Ya terlihat memang bagus wong, api anjanan. Kelebihan dari printer ini itu adalah dia yang desainnya itu compact, bagus, api, simple, ringkes. Kokoh juga wong. Wabot wong printer ini wong. Ya. Tak patenane ya flash. Terus keduanya wong, ini sangat penting sekali. Printer Brother itu tidak mudah penanganannya. Ketika ada kerusakan itu penanganannya tidak mudah. Lah gimana wong ya? Gini wong. Dengan model sesimpel ini wong, sampean ketika ada kerusakan semisal satu di bagian sensor atau selangnya terkelupas semisal, untuk menggantinya saja kita harus bongkar total. Gitu. Itu satu. Terus keduanya wong, printer Brother ini karena memang saking canggihnya, itu sensornya sangat banyak sekali. Dia itu semuanya serba main sensor. Beda dengan printer-printer merek lain. Ya tapi ada sih printer yang lain. Tapi Brother ini memang dari awal selain canggih memang ya apa ya bawaannya wong itu banyak sekali sensornya. Itu salah satu juga untuk kelemahan printer Brother karena apa? Ketika ada kerusakan sensor itu tadi kita harus bongkar total. Semisal gini wong ya. Di dalam sini kan ada sensor intank untuk mengawasi tinta ini dalam kondisi penuh atau sudah habis atau waktunya refill. Ini ada sensor 1, 2. Cover ini wong, cover ini. Iki ono sensornya juga wong. Nah, rusak ya bingung wong. Ini kan masih banyak orang yang ragu ya dengan printer Brother. Itu sebenarnya gini loh wong solusinya. Ini memang di pasaran itu pemasarannya Brother itu nggak iku loh wong. Nggak semeriah atau nggak sefamiliar printer Epson pada umumnya. Kita itu sampai lupa ya ndak dunia ini ada printer yang namanya merek Brother. Ini artinya temen, berarti koncone awake dhewe. Tentukan wong, bila mana sampean itu menginginkan mempunyai kebutuhan yang bisa ke cover sama printer Brother, terutama yang kemarin sempat bertanya juga pengen printer bisa scan, fotokopi, print dengan ukuran A3. Satu printer solusinya adalah printer Brother memang. Tapi wong sebelum membeli printer Brother itu sampean tentukan dulu di wilayah sampean minimal ada service centernya. Karena apa? Nggak setiap orang itu bisa telaten atau paham karakter dari printer Brother ini. Problemnya yang sering terjadi itu di mana saja. Lambeku wong sik angel karuan. Ini nanti tak bahas wong printer ini tak bahas, tapi paling enggak saya ucapkan salam dulu buat temen-temen sebentar ya. Nanti pembahasannya bagaimana ditonton aja videonya, barangkali bermanfaat atau bisa menambah wawasannya para remisa. Ya wis bermanfaat karo enggak iku wis terserah sampean lah wong, daripada gabut gak lapo-lapo nonton video iki kan bisa menambah pengalaman. Ayo ketemu Rai saya sebentar wong, muka saya kalau nggak ngerti ada yang namanya Rai itu bahasa kasar yang bahasa Jawa Timuran wong gitu ya. Ayo ketemu wajah saya sebentar, saya sampaikan salam dulu, nanti akan kita bahas fitur yang ditawarkan ke konsumen khususnya pada printer Brother dan perawatannya itu bagaimana, serta plus minusnya dibanding tipe-tipe yang lain itu apa saja. Ngono wong, ayo ketemu wajah saya sebentar. Tak mulai dari mana ini wong?
Saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman yang ada di Malang. Kemarin saya sempet kirim printer karena waktunya kemalaman. Mohon maaf Mas Awan mengganggu istirahatin jenengan. Terus salam juga buat teman-teman kemarin yang sempat komunikasi atau konsultasi lewat WA yang ada di Jember. Mas siapa kemarin beli printer baru diisi tinta art paper wong, ternyata itu pirnya itu masih belum terpasang, nggak pas tahi opo ngono gitu. Tapi alhamdulillah printernya sudah teratasi sama beliaunya. Jadi ini bisa buat pelajaran buat para teman-teman semuanya ya. Mas yang dari Jember ini itu dia beli printer baru dari online. Setelah itu nyampe rumah, karena printer di rumah itu kan ada problem. Dia dikejar sama deadline, akhirnya membeli printer yang baru. Sampai di rumah diisikan dengan tinta art paper. Ternyata printernya dari baru nggak bisa dipakai gitu wong. Mau digaransikan memang sudah nggak bisa karena sudah terisi tinta art paper. Yo akhirnya mau nggak mau dibongkar sendiri. Tapi saya pandu lewat video call gitu karena kemarin wong. Alhamdulillah kabarnya printernya sudah selesai, sudah teratasi. Buat pelajaran juga buat teman-teman ya, barangkali menginginkan printer itu dipakai untuk tinta art paper, langsung pesen saja sama penjualnya. Jadi sampean itu sampai rumah printernya itu memang sudah langsung siap dipakai, sudah diisikan gitu loh remisa. Jadi untuk meminimalis resiko para remisa semuanya gitu. Kecuali selek tinta original. Kalau tinta original nanti ketika ada problem printer dari baru ya tinggal digaransikan gitu saja. Itu memang konsekuensi dari kita mengikuti pasar lawang. Untuk tinta art paper kan memang hasilnya cukup bagus dibanding dengan tinta ori gitu ya. Ini nanti akan saya bahas mulai dari kelebihan fitur yang ditawarkan sama apa saja problem yang sering terjadi pada printer brother pada umumnya. Ini sekaligus akan menjawab pertanyaannya Mas Remisa yang kemarin printernya sudah menggunakan tinta pigmen dan sekarang mau disalin atau diganti dengan tinta art paper. Itu kira-kira bisa nggak beresiko atau enggak gitu wong ya. Terus tekniknya ketika kita menggunakan printer brother ini bagaimana gitu ya. Ini kebetulan tersedia printer A3. Untuk yang di depan kita ini wong, ini tipe MFC J6710DW ya. Ini macam-macam lah karena tipenya ada banyak. Untuk yang di samping sana itu dengan fitur ADF juga, cuma masih berukuran A4 gitu. Untuk harganya itu relatif wong, tapi yang jelas di pasaran dengan fitur sebanyak ini dengan nilai fungsi yang ditawarkan oleh brother, kayaknya rekomendasi atau tidaknya bisa sampean bisa sampean nilai sendiri, bisa sampean pertimbangkan sendiri. Ini yang akan saya sampaikan sesuai pengalaman saya. Bila mana ada kekurangan ya mohon maaf, itu keterbatasan saya wong. Dan barangkali remisa yang sudah berpengalaman menggunakan printer brother secara umum bisa berbagi di kolom komentar, barangkali bermanfaat buat teman-teman yang menonton di hari berikutnya gitu wong ya. Ya dilihat aja lah wong. Ayo langsung kita bahas printer ini mulai dari fitur yang di bawah yang ditawarkan ke kita, terus sama problem apa saja dan cara perawatannya bagaimana. Ayo wong kita lanjutkan. Printer ini menggunakan kabel power 3 titik, 3 lubang, 1 main, 1 plus, 1 ground ya. Ini tentu saja kelebihan dari printer brother, mengingat kabel seperti ini dia lebih kuat atau minim resiko konsleting atau nekuk pada posisi kabel. Biasanya pada ujung sini kalau kabel-kabel model 2 jalur main plus saja yang biasanya digunakan oleh printer ini wong, itu kadang-kadang ketekuk terus akhirnya menyebabkan konslet gitu ya. Terus keduanya biasanya sering kendor kabel-kabel kecil model seperti yang digunakan pada printer ini gitu. Itu satu. Terus keduanya kita juga sudah disuguhkan dengan ya ini tentu saja di beberapa tipe wong ya. Ini kebetulan yang ada di depan saya ini printer A3 MFC J6710DW. J6710DW ngono lho wong.
Kita juga sudah dilengkapi disuguhkan apa sih? Panel-panel ngene iki lho, Wong. Tombol-tombol wis keren ketok boys ngono Remisa. Lah, ini ketika kita buat kita buat print, kita juga disuguhkan dengan 2 bagi kertas. Yang pertama ada bagi kertas yang di bawah, ini bagi kertas bagian 2. Untuk yang atas ini bagi kertas bagian 1. Gitu ya, Wong ya. Ini 1, ini 2, dan ini kita bisa memilih mau dicetak di bagi 1 atau 2 gitu. Untuk yang 2 ini biasanya yang sering umum digunakan oleh teman-teman untuk bagi kertas ukuran A3, jadi menggunakan bagi nomor 2. Lah untuk bagi yang nomor 1 ini biasanya digunakan untuk kertas ukuran folio atau A4. Jadi biar enggak jokok kertas ngono kalau Wong. Lek ini kan gonta-ganti. Kalau yang ini kita bisa isikan dengan sesuai keinginan kita. Tapi pada umumnya biasanya yang bagi 1 digunakan untuk folio, yang bagi 2 digunakan untuk ukuran A3. Bisa dipahami, Wong ya. Terus ketiganya, Wong, soal kertas. Di belakang sini juga sudah disediakan printer dengan ketebalan tertentu, karena kalau ketebalannya itu melebihi dari 200 gram itu ditarik dari bawah gini kan, posisinya gini Wong nariknya. Lah itu agak susah. Lah tapi pada printer brother ini sudah disediakan tray kertas, input kertas untuk kertas dengan ketebalan tertentu. Lah posisinya ada di belakang sini, Wong. Wes asli canggih, Wong, printer ini. Terus ketiganya, Wong, printer yang ada di depan saya ini sudah dilengkapi dengan fitur wireless. Jadi para remisa bisa menggunakan printer ini tanpa menggunakan atau menyalakan laptop atau komputer. Jadi remisa ketika ada tugas dari HP langsung bisa kita print lewat printer yang seperti sampean lihat ini, Wong. Nah ini kebetulan modifan sendiri, Wong, karena printer ini masih belum istilahnya belum dilengkapi dengan apa sih, Wong, iku lek ngarani tabung original atau tabung refill original dari pabrikan. Jadi dia masih menggunakan chip saja. Itu nanti kita akan bahas di belakangan setelah kita membahas kelebihan-kelebihan yang ada pada printer ini. Kelihatan nggak ada kabel USB yang selengkrah gitu kan, nggak? Lah printer ini kabel USB-nya ada di bagian dalam. Ini menggunakan sensor. Ini adalah sensor cover. Lah bisa saya pencet seperti ini, Wong. Ini dia kabel USB-nya ada di bagian dalam. Jadi nanti kita bisa memasukkan kabel USB secara ringkas atau tidak pating semliwer, ngono, Wong ya. Terus apa lagi? Bismillah. Lah ini untuk scannernya terlihat sangat lebar karena apa? Ini scannernya juga bisa untuk buat fotokopi dengan ukuran A3. Ya ini untuk hasilnya, Wong. Saya rasa untuk hasilnya sendiri ya wis standarnya printer inkjet, Wong. Kebetulan printer ini menggunakan tinta dye atau tinta biasa gitu, Wong ya. Lah ini bahkan ukuran A4 pun, Wong. Ini tak coba nyalakan. Kedengeran nggak, Wong, ada suara? Ini juga, Wong, printer ini paling murah di kelasnya. Maksud saya itu gini, Wong. Dengan fitur yang di bawah sudah dilengkapi dengan layar monitor seperti ini, panel monitor. Printer ini bisa dibuat untuk fotokopi folio atau legal, Wong. Untuk A4-nya bisa dipakai untuk fotokopi di bagian bawah sini. Gitu ya. Hal yang perlu sampean perhatikan dari awal pada printer brother, entah ini A3, entah itu yang ukuran A4, Wong. Gitu. Lah, kalau menjawab pertanyaan seperti itu tentu saja saya akan menjawabnya secara teknis. Atau kita coba dulu lah, Wong ya. Oke, ayo kita coba terlebih dahulu printer ini gimana. Kita cek nozzle saja ya. Tes print.
print quality. Start. Lah ini sudah processing. Oh ya, lupa wong, iki ditarik gini loh. Ini dia sudah proses dengan baki nomor 1 wong ya, karena ini saya mau mencetak dengan ukuran A4. Lho wong wis ana fitur wireless wis pokoke canggih wong. Printer ini juga ana speakere ngono wong. Dadi iku apa ya, kaya ana suara-suara khas merek Brother. Apakah di start cleaning? No, langsung kita stop saja. Oke wong. Ini wong untuk hasil cetak nozzle dari printer Brother ini. Printer ini menggunakan tinta biasa wong. Tadi apa ya? Ya kualitasnya kualitas tinta biasa wong, yang biasa saya pakai gitu aja lah wis, bukan tinta original. Karena ini menggunakan tinta-tinta apa ya? Belum dilengkapi dengan botol tabung model kayak printer EcoTank Epson ngono ku lah wong. Jadi aku iki modif dhewe gitu. Oke, hal yang pertama, printer ini aman nggak mas digunakan dengan tinta pigmen? Lah kalau bicara soal keamanan wong, ayo kita bicara soal teknik. Saran saya loh wong ya, printer yang ada di depan sini, di depan kita ini wong, ini printer masih menggunakan apa ya? Masih menggunakan intank original. Ini yang saya modif karena apa? Kalau original seperti ini tidak bisa saya refill. Saya harus membelikan lagi model chip seperti ini biar bisa direfill manual gitu. Lah untuk printer ini memang sengaja chip dari bawaan, intank dari bawaan ini saya modif secara apa wong ya? Secara pengalamanku lah wes, sebisa saya bagaimana caranya printer ini bisa direfill tanpa menggunakan atau apa, tanpa kita membeli intank tertentu gitu wong. Tentu saja yang seperti itu kan kompatibel wong, ada kekurangan tertentu gitu. Lah wong, dia kan posisi tintanya itu kan ada di depan. Ini kalau secara teknik wong, tak jelaskan ya. Resikonya ketika sampean mau menggunakan salah satu tinta tertentu gitu, atau mengganti tinta satu dengan tinta jenis tinta yang lain. Printer ini wong, ini jalurnya dia posisinya ada di dalam. Tak inceng no wong. Wangel wong. Enggak iki, tapi gini wong. Ini dia itu selangnya posisinya ada di dalam, itu naik ke sini wong. Naik ke sini seret. Lah terus itu dia masuknya ndak sini. Ini tak nyalakan flashnya. Loh iki lho wong, dia masuknya ndak sini. Lah kepala cetaknya mana mas? Lah kepala cetaknya dia posisinya itu ada di dalam sini. Printer ini sangat tertutup rapi. Ya terlihat memang bagus wong, api anjanan. Kelebihan dari printer ini itu adalah dia yang desainnya itu compact, bagus, api, simple, ringkes. Kokoh juga wong. Wabot wong printer ini wong. Ya. Tak patenane flash ya. Kelebihan dari printer Brother ini dengan model seperti ini, selain ringkas juga wong, sangat aman digunakan pada apa ya? Pada posisi-posisi tertentu. Nah, semisal gini wong. Di sini kan selang-selangnya dia posisinya sangat ringkas seperti ini. Ini juga salah satu kelebihan dari Brother. Mengingat apa? Dengan posisi selang yang seperti ini dan warna selangnya itu dia bening wong. Jadi kita bisa melihat printer ini saat di cleaning dia tintanya jalan nggak? Ada tinta yang kemasukan sama angin nggak? Gitu kelebihannya. Tapi dengan desain seperti ini wong, ini perlu sampean perhatikan. Ini hal yang sangat penting. Ketika sampean harus mengganti tinta, semisal sampean sekarang menggunakan tinta original dari Brother, mau sampean ganti dengan tinta pigmen atau mau sampean pindah menggunakan tinta art paper. Lah, di sini sampean ada salah satu kekurangan yang diberikan oleh printer Brother ini. Yo gak kekurangan, wong ancanan bukan pada fungsinya.
sampean gak iso nyedot wong. Nah, loh, Mas, ini ada kata yang di chip ini saya kuras terus langsung saya ganti tinta art paper, gimana Mas? Yo rumit wong kalau seperti itu. Karena apa? Di posisi sini kan ada tinta yang lain. Semisal ini tinta original. Di bawah sini ada tinta mau saman ganti dengan tinta art paper. Lah otomatis kan nanti saman masuk kan di sini posisinya masih ada menggunakan tinta dye, tinta original tadi. Loh Mas, nanti kan yang original kecetak kan lama-lama bisa masuk ke sini lah. Itu salah satu resiko yang harus sampean tanggung nanti. Karena apa? Ada yang bisa, ada yang enggak, pengalaman saya. Karena apa? Tinta tadi tercampur. Selain itu wong, printer itu cairannya berbeda-beda. Bahkan tinta dye merek satu dengan merek yang lain itu kadang dia apa ya? Rincian bahannya itu loh berbeda wong. Itu bisa mengganggu kepala cetaknya. Ya meskipun saya di kelas A3, printer A3 printer Brother ini headnya tergolong lebih murah daripada printer Epson. Nah model-model seperti ini wong, ini kan headnya di angka 3 jutaan lah, 2,5 juta juga ada tergantung barangnya. Aku iku kok sewering kok muwes tinggarap ono printer A3 to Mas. Ya gitulah wong wis. Makanya saya itu rotok-rotok apal kalau membahas printer A3. Khususnya yang diinjak wong ya. Itu sih. Jadi kalau saya jawab pertanyaan dari Masnya ini, Mas, ini saya menggunakan tinta pigmen, mau saya ganti dengan tinta art paper. Saran saya jangan dilakukan karena nanti beresiko ke kepala cetak. Eman-eman printere sampean atau eman-eman kepala cetak atau print head yang ada di printere sampean. Lah, sama wong, antara printer satu itu dengan yang ini sama. Dia konsepnya itu cara kerjanya sama, gitu ya. Saya kira cukup jelas lah. Solusinya bagaimana Mas? Kalau kita pengen membeli printer Brother ini menggunakan tinta art paper, ya kalau bisa dari baru wong. Dari baru sampean langsung diisikan tinta menggunakan tinta art paper gitu. Jadi yang ada di posisi print head juga masih kosong, di selang masih kosong lah, di inteng sini ndak tabung dari baru langsung kita isikan dengan tinta jenis art paper. Tentukan dulu tinta apa yang mau sampean pakai atau bisa melihat-lihat dulu atau bertanya ke teman-teman yang sudah pengalaman menggunakan tinta tersebut yang mau sampean gunakan. Gitu wong. Ya ini wong wis. Pokoknya salah satu kekurangannya itu kita itu tidak bisa menggonta-ganti tintanya itu dengan mudah karena printer ini memang sudah didesain seaman mungkin, seefisien mungkin untuk untuk diberikan kepada konsumennya. Cuma kan kadang awake dhewe ae sing ancanan kakean pola. Bukan kakean pola sih. Kakean keinginan. Karepe kan printer satu digunakan untuk beberapa kebutuhan, ya nggak iso wong. Sampean loh dengan harga printer terbaru A3 punya Brother wong ya di harga 5-6 jutaan. Sampean sudah diberikan fitur ADF, fitur fotokopi A3, terus diberikan fitur panel monitor yang bisa kita lihat secara pengoperasionalannya juga tidak terlalu rumit wong. Karena ini fitur ini semuanya berfungsi dan biasanya sering digunakan di lapangan pada umumnya gitu wong. Lah ini mau sampean gonta-ganti tinta kan juga sebenarnya menyalahi aturan. Selain apa ya wong ya, selain printer ini Mas biasanya ada pertanyaan, Mas printer Brother itu kenapa ya dengan harga yang murah, fiturnya juga banyak, tapi di pasaran itu kok jarang yang menggunakannya. Lah ini yang perlu sampean perlu sampean ketahui juga wong. Ini pengalaman saya loh ya. Memang dari segi pasar itu printer Brother pemasarannya agak kurang, tidak seperti printer merek-merek yang lain. Gitu. Terus keduanya wong, ini sangat penting sekali. Printer Brother itu tidak mudah penanganannya. Ketika ada kerusakan itu penanganannya tidak mudah. Lah, gimana wong ya? Gini wong, dengan model sesimpel ini wong,
Sampean ketika ada kerusakan semisal satu di bagian sensor atau selangnya terkelupas semisal, untuk menggantinya saja kita harus bongkar total gitu. Itu satu. Terus keduanya wong, printer brother ini karena memang saking canggihnya, itu sensornya sangat banyak sekali. Pol, dia itu semuanya serba main sensor. Beda dengan printer-printer merek lain. Ya tapi ada sih printer yang lain, tapi brother ini memang dari awal selain canggih memang ya apa ya bawaannya wong itu banyak sekali sensornya. Itu salah satu juga untuk kelemahan printer brother. Karena apa? Ketika ada kerusakan sensor itu tadi, kita harus bongkar total. Semisal gini wong ya, di dalam sini kan ada sensor intank untuk mengawasi tinta ini dalam kondisi penuh atau sudah habis atau waktunya refill. Ini ada sensor 1, 2. Cover ini wong, cover ini iki ono sensornya juga wong. Bah, rusak ya bingung wong. Scan ini juga dilengkapi dengan sensor juga. Ya sebenarnya demi keamanan sih wong sebenarnya. Nah, lah ini kan tutup, sudah tak tutup, sensor sudah ketutup. Lah ini perlu juga, ini perlu harus saya tutup seperti ini. Baru printer ini bisa dioperasionalkan. Ngono wong. Jadi ya rada ribet juga sih. Makanya kenapa sih ndak lapangan jarang ada yang bisa memperbaiki printer brother, karena memang sedikit agak rumit. Terus keduanya apa ya, pastikan jika para remisa semuanya itu pengen membeli printer brother wong ya. Yus ini kesimpulan wong ya, kesimpulan terakhir. Kalau sampean menginginkan printer brother, sebaiknya tentukan dulu di wilayah jenengan, di wilayah kota Anda itu ada teknisi yang benar-benar menguasai printer brother ini secara teknik atau secara apa ya, secara keseluruhan, entah itu dari perbaikan kerusakan, entah itu dari perawatan. Lah itu pastikan di kota para remisa paling tidak ada salah satu teknisi atau salah satu toko yang bisa memperbaiki printer brother. Satu. Keduanya kalau bisa sih saelek-eleke ada teknisi yang bisa lah wong. Terus keduanya syukur-syukur wong api sampean itu di kotanya jenengan ada service center untuk printer brother gitu. Jadi sampean akan lebih mudah ketika ada kendala-kendala, itu nggak perlu khawatir karena nanti di service center itu nanti sampean akan mendapatkan solusi dari semua keluhannya para konsumen gitu loh wong. Lah Mas, printer brother itu rekomendasi apa enggak? Rekomendasi wong buat saya, karena mengingat harganya lebih murah, fitur yang dibawa lebih lengkap, terus pastikan juga tinta yang digunakan tinta original atau tinta dye, jenis dye. Syukur-syukur memakai originalnya dari brother. Jangan coba-coba tinta-tinta yang universal atau apalah wong yang banyak beredar di pasaran. Apa wong ya wis, banyaklah kasus-kasus nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi yang jelas printer ini awet wong. Untuk pemakaian rumahan 1 atau 2 tahun saya rasa masih aman. Jangan lupa jaga selalu kebersihannya. Jangan sampai yus debu iku wajar wong tipis-tipis, tapi ojo sampai blowet dukan nemen gitu. Karena printer ini selain canggih juga printernya itu wakai sensore gitu. Terus pastikan juga seperti tadi yang saya bicarakan, pastikan ada teman-teman teknisi di kota jenengan yang benar-benar menguasai secara teknik atau secara operasional bahkan perawatannya secara detail gitu wong ya. Wis pokok tetap rekomendasi lah wong, tapi semuanya kembali sama kebutuhan para remisa, keyakinan para remisa. Di sini saya tidak promosi merek brother, tidak ada apa wong ya. Khususnya printer inkjet loh, saya tidak membahas printer yang lain loh. Ini saya membahas printer inkjet yang menggunakan tinta cair. Itu rekomendasi dengan harga sekian, fitur yang dibawa itu sangat bermanfaat di kalangan masyarakat pada umumnya. Ngono wong. Oke ya, saya kira sudah cukup detail wong. Yang penting gini wong, kalau mau
beli printer brother, tentukan mau digunakan tinta apa. Mau digunakan tinta original, ya langsung diisikan tinta original. Jangan gonta-ganti tinta, gitu. Terus keduanya, kalau mau digunakan tinta art paper, ya dari awal langsung digunakan tinta art paper. Karena apa? Kita tidak bisa menarik kayak printer Epson A3 seperti ini. Kalau ini kan tak salini, tinggal tak bersihkan ini sama ndak tabung kan beres wong. Gitu ya. Tapi kalau untuk merek Brother sampean nggak bisa. Karena apa? Dia itu desainnya memang cukup rapi, efisien dan aman gitu. Saya rasa sudah cukup. Bila mana ada kekurangan, ya wis, itu salah satu keterbatasan saya wong. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para remisa gitu ya. Saya rasa sudah cukup, sangat detail secara teknis wong. Saya peringatkan lagi, dengan beberapa fitur yang ditawarkan, printer ini tetap rekomendasi. Dan pastikan di kota jenengan syukur-syukur ada service centernya printer tersebut atau printer yang saya gunakan gitu ya wong ya. Itu untuk menunjang ketenangan kita membeli alat, gitu aja sih. Gak mungkin wong printer secara teknik nggak mengalami kerusakan, itu nggak mungkin, pasti akan mengalami kerusakan merek apapun. Kalau kita fokus kedua printer merek Brother, saya tetap merekomendasikan secara umum gitu wong, mulai dari harga, fitur yang ditawarkan serta perawatannya sebenarnya cukup mudah gitu ya. Oke, cukup sekian video dari saya wong. Doa terbaik buat para remisa semuanya. Wis pokok jaga kesehatan selalu, tetap semangat dalam bekerja. Semoga para remisa semuanya selalu diberikan kesehatan gitu wong ya. Cukup sekian video dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali para remisa punya pengalaman tersendiri pemakaian printer merek Brother, bisa diceritakan di kolom komentar biar para teman-teman bisa belajar juga dari pengalaman para remisa. Oke wong, cukup sekian, sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.